Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatal islamiyah. Tahiyatal mubarakah wa tahiyatal ahlil jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratikus sadatis sadati. Ajibu, ajibu, hadas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, dan hadirin yang berbahagia, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tak terukur. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah derasnya arus Globalisasi, ketika tanpa batasnya informasi, dan suara-suara rakyat menggema di setiap sudut negeri. Hadirin hadirah, muslimin muslimat, rahimakumullah. Demokrasi seolah menjadi wajah ideal sebuah pemerintahan. Namun pertanyaannya adalah, apakah demokrasi kita telah berjalan berlandaskan nilai-nilai mulia? Apakah suara rakyat telah benar-benar dihargai atau justru ditelan oleh kepentingan pribadi? demokrasi tanpa etika adalah kehancuran yang tertunda. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkanlah kami menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Etika Demokrasi dalam Perspektif Al-Quran. Sebagai rujukan, marilah kita dengar firman Allah dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 38 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus salata wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan sang durjana, dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala dan mengerjakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang telah kami berikan untuk mereka. Berdasarkan ayat tersebut, selain Allah menyerukan agar umat Islam mengesahkan dan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan sholat fardu 5 waktu tepat waktu. Tetapi apabila mereka menghadapi perkara, maka harus diselesaikan dengan musyawarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabatnya agar mereka bermusyawarah selain dari masalah hukum yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk dalam demokrasi. Etika dalam demokrasi bukan hanya sekedar slogan, tetapi prinsip hidup yang diajarkan dalam Al-Quran.
Musyawarah dan keadilan adalah dua pilar utama yang mewujudkan demokrasi yang bermartabat. Inilah demokrasi dalam Islam, Bukan demokrasi liberal, Tetapi demokrasi yang disucikan dengan akhlak dan kebersamaan. Hadirin hadirah rahimakumullah. Musyawarah bukan hanya sekedar duduk dan bicara, tetapi tentang menyatukan hati, menyelaraskan niat, dan menanggalkan ego demi kemaslahatan umat. tanpa musyawarah keputusan adalah tirani. tanpa kebersamaan, kekuasaan hanyalah kesombongan. Hadirin hadirah muslimin muslimat rahimakumullah. Namun, apa artinya musyawarah jika tidak dibarengi dengan keadilan? Dan apa gunanya suara rakyat jika keputusan tetap di pihak segelintir orang? Mari kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 8 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul adzim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan sang durjana, dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kamu jadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena keadilan lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Berdasarkan ayat tersebut, maka kita dapatkan secara luas dan menyeluruh bahwa Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk berlaku adil. Karena keadilan diperlukan dalam segala hal untuk mencapai ketentraman, kebahagiaan dunia akhirat. Oleh karena itu, berlaku adil adalah salah satu jalan yang terdekat untuk mencapai tujuan dan bertakwa kepada Allah. Demokrasi tanpa keadilan hanyalah alat penindasan yang dibungkus suara rakyat. Pemimpin yang adil bukan yang hanya mendengar, tetapi yang berani bertindak benar meskipun pahit. Ketika hukum hanya tajam ke bawah Dan tumpul ke atas, Sesungguhnya kita mengkhianati perintah Allah. Hadirin hadirah muslimin muslimat rahimakumullah. Umar bin Khattab pernah berkata, seandainya seekor keledai tergelincir di Irak, maka mereka Allah menanyakan aku, mengapa engkau tidak meratakan jalannya? Imam Al-Ghazali pun mengingatkan, rusaknya rakyat karena rusaknya pemimpin, dan rusaknya pemimpin karena rusaknya ilmu dan akhlaknya. Demokrasi tanpa etika ibarat kapal tanpa arah. berlayar tapi menabrak, berjalan tapi menyesatkan. Oleh karena itu, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Marilah jadi rakyat yang adil sebelum meminta pemimpin yang adil. Karena perubahan besar dimulai dari takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri kami petunjuk. Karuniakanlah kami rahmat dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Hadirin hadirah, muslimin muslimat, rahimakumullah. Bunga mawar indah mewangi, Dipetik gadis untuk hiasan. Demokrasi harus dijunjung tinggi agar tercipta kedamaian. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. undur maqalah Wala tanzur man qala. Ila liqa fi waqtil akhir, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.